Edi langsung bilang, jangan ditolong Pul. Kok nggak tengok sih bapak tuh, ha? Bapak tuh nggak napak tanah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam rangkaian KHW spesial Halloween, Wak. Malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wak, series Profesi part selanjutnya. Nah, di KHW malam ini, Wak, aku akan bercerita tentang kejadian horor yang dialami sama wawak-wawak kita pada saat bekerja sebagai supir. Dan spesial buat kalian semua, Wak, malam ini aku akan menceritakan dua kisah sekaligus. Jadi dikompilasi ya. Yang pertama ini adalah pengalaman horor yang dialami sama wawak pada saat bertugas mengantarkan sayur mayur dari Jawa Tengah ke Pulau Bali. Dan cerita yang kedua yaitu tentang pengalaman horor wawak kita pada saat mengantarkan sayur mayur juga beserta buah-buahan ke salah satu supermarket yang ada di Kalimantan. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Tapi tunggu sebentar. Sebelum nyeritain kisah horor kayak gini, Wak, aku tuh butuh yang seger-seger gitu loh, buat nambah mood gitu biar makin semangat kan. Nah, puas kali ini nggak bosan-bosan aku mau ngenalin kopi favorit aku, dan pasti kalian sudah tahu semuanya. Kopi yang nggak cuman enak tapi juga bisa menjadi mood buster aku, apalagi kalau bukan Pikopi Gula Aren. Pikopi Gula Aren ini rasanya paten kali, Wak. Asiknya real kopi aren. Perpaduan kopi dan gula arennya itu betul-betul pas dan paten kali. Cara bikinnya juga gampang kali, Wak, nggak pakai ribet. Bisa disajikan dalam keadaan hangat ataupun juga dingin. Nah, karena aku lagi pengen yang seger-seger, jadi kali ini aku mau nyobain versi dinginnya. Ikut aku buat es Pikopi Gula Aren bareng-bareng yuk. Nah, jadi, Wak, cara bikinnya kayak gini. Ambil satu saset Pikopi Gula Aren, gunting sedikit di bagian ujungnya, lalu tuang semua isinya ke dalam gelas. Nah, habis itu tinggal kalian seduh saja dengan air panas secukupnya, ya kira-kira setengah cup aja lah, Wak. Jangan lupa diaduk juga sampai larut. Nah, kalau udah larut baru deh kalian tambahin es biar rasanya makin nikmat. Nah, sudah jadi. Ya kan, sesimpel itu cara bikinnya, Wak. Ini aku minum dulu ya, Wak, ya. Aduh, wangi gula arennya tuh udah kecium kali. Ya Allah, segar kali rasanya pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalian bisa denger gak sih? Segar kali, Wak. Rasanya juga enak dan paten, dan tentunya rasa gula arennya cocok kali di lidah. Aku saranin kalian segera cobain Pikopi Gula Arennya, Wak. Dan pastinya ada promo dong. Promo beli 2 gratis 1. Langsung borong, Wak, ya. Pergi kalian ke supermarket atau minimarket terdekat dan rasakan sendiri kenikmatan Pikopi Gula Aren. Asiknya real kopi aren. Buat kalian yang udah cobain Pikopi Gula Aren karena nonton video-video aku, kalian bisa dong komen di bawah. Nah, setelah minum Pikopi Gula Aren ini, mood aku langsung semangat lagi, dan tentunya aku nggak sabar untuk menceritakan KHW ke kalian semua. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah pertama yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wawak kita yang bernama Saiful dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Halo Bang Saiful. Nah, jadi Wak, Saiful ini adalah seorang supir truk pengangkut sayur-sayuran lintas provinsi. Nah, pada akhir bulan Januari 2022 lalu, Saiful ini mendapatkan tugas untuk mengantarkan cabai ke salah satu kota yang ada di Pulau Bali. Nah, jarak dari Banjarnegara menuju Bali, Wak, memakan waktu tempuh yang cukup lama, kurang lebih 17 jam pakai darat. Nah, karena lumayan lama, Saiful pun mengajaklah 2 temannya sama supir, namanya Tono dan juga Edi, supaya nanti mereka bisa nyetir secara ganti-gantian lah gitu kan. Nah, mereka berangkat waktu itu jam 10 pagi, Wak. Dan tepat sebelum mereka berangkat, bosnya mereka ini bilang, nanti kalian istirahatnya pas nyampe di situ Bondo aja ya. Tapi kalau misalnya kalian nyampe di sana pas udah masuk waktu maghrib, kalian jangan lewat Alas Baluran, kata bosnya kayak gitu. Saiful pun langsung mengiyakan pesan dari bosnya, Wak, karena dia tuh nggak heran kenapa bosnya tuh ngelarang mereka ngelewatin Alas Baluran waktu maghrib. Nah, dia katanya karena sebagai seorang supir truk lintas provinsi, Saiful dan teman-teman truk yang lainnya teman-teman supir truk yang lainnya itu sering sekali mendengar kisah-kisah horor yang terjadi di Alas Baluran. Makanya bos aku ngomongnya kayak gitu. Memang iya kok. Dan sedikit tambahan informasi aja, Wak, dari apa yang sudah kami baca, katanya Alas Baluran yang terletak di situ Bondo, Jawa Timur itu memang terkenal cukup angker, Wak. Dan konon katanya kawasan itu tuh dihuni sama siluman raja kera gitu loh, yang nggak segan-segan meneror orang-orang yang udah mengotori wilayahnya. Dan selain itu, di Alas Baluran ini juga dipercaya sebagai tempat bersemedi seorang petapa sakti yang bernama Mbah Cungking. Itu yang kami dapat informasinya. Oke, dah selesai nih.
Nah singkatnya berangkatlah itu mereka bertiga Wak, Saiful, Tono sama Edi menuju ke Bali. Nah pada saat itu Tono nih yang pertama kali nyetir, sementara Saiful dan Edi duduk di kursi penumpang. Jadi karena mereka ini naik truk, posisi duduknya ya juga berjejer lah, itu kan satu baris di depan langsung bertiga. Nah selama beberapa jam pertama Wak, perjalanan mereka ditempuh dengan aman-aman aja. Tapi ketika mereka sampai di salah satu kota yang ada di Jawa Timur, disitulah keanehan mulai terjadi nih ya. Jadi nih ceritanya pada saat itu di depan truk mereka melihat ada truk keluaran lama yang terlihat ada macam bekarat gitu lah Nadia, depan truk mereka nih. Nah mereka menduga kondisi truk itu tuh udah nggak seprima dulu, sehingga truk itu pun berjalan memang agak lambat gitu dari belakang kami, dari depan kami di belakang. Nah lalu karena mereka harus sampai di Bali tepat waktu, akhirnya dengan gesit si Tono nih langsunglah menyalip truk tua itu. Dan juga mungkin nih sebagian besar di antara kalian tahu, sesama supir truk ini kan biasanya memiliki solidaritas yang sangat tinggi kan Wak. Jadi setiap kali mereka ini berpapasan di jalan, tidak jarang mereka ini akan saling menyapa dengan cara membunyiin klakson. Biasanya kan kayak gitu. Dan hal itu juga lah yang dilakukan sama si Tono. Nah tepat ketika mereka menyalip truk tua itu, diklakson lah sama si Tono gitu kan, kayak duluan ya bro, kayak gitu. Tapi anehnya waktu diklakson kayak gitu sama siapa, sama si Tono, si truk tua ini tidak membalas klakson mereka. Awalnya ya mereka nggak langsung mikir macam-macam tuh. Mereka menduga kalau mungkin supir truk itu lagi kecapean atau mungkin nggak ngeh nih kalau Tono baru aja nyapa dia pakai klakson. Tapi nih hanya selang beberapa detik setelah mereka nyalip truk itu, dari kaca spion mereka tengok truk tua tuh tiba-tiba nggak ada Wak, hilang. Kok nggak ada truk itu? Nah karena udah ngerasa aneh, mereka bertiga ini saling pandang-pandangan lah kan. Truk itu pergi mana Wak? Kita baru nyalip loh, dan perasaan juga tadi jalannya lurus-lurus aja kan, nggak ada belok-belokan kan? Gak mungkin lah dia tiba-tiba belok dan ngilang kayak gitu aja. Kalaupun dia pun putar balik, ini harusnya juga masih kelihatan dari spion kita. Ini kok hilang? Nah adanya kejanggalan itu, itulah yang bikin si Tono yang lagi nyetir itu langsung kayak langsung gelisah dia Nat. Dan untuk menenangkan Tono, akhirnya si Saiful dia bilang, udah lah Wak, nyetir aja gantiannya yuk. Udah pada kok nggak fokusan, nanti kita kenapa-napa, udah gantian aja sama aku, kata si Saiful. Tuh Tono bilang udah nggak usah. Kalau kita berhenti di sini, takutnya nanti malah ada yang ngikut. Udah lah nggak apa-apa kok, aku udah baca doa, nggak apa-apa aku aja yang nyetir, kalian jangan lupa berdoa juga ya, kata si Tono kayak gitu. Udah ya Wak ya, aman ya, kalau ada apa-apa kasih tahu kami, kalau mau tukar bilang aja lah gitu. Udah akhirnya mereka pun melanjutkanlah perjalanan, dan alhamdulillahnya mereka pun bisa sampai di Bali dengan selamat Wak. Udah tuh gangguannya cuma itu aja waktu pertama kali berangkat dah. Nah setelah semua urusan di Bali selesai, keesokan harinya Saiful, Edi sama si Tono ini pun langsung balik lagi ke Banjarnegara. Waktu itu mereka berangkat dari Bali sekitar sore hari Wak, menjelang maghrib lah gitu. Dan pada saat itu gantian si Saiful nih, si Wawa kita ini yang nyetir, sedangkan si Tono sama si Edi duduk dia di kursi penumpang di sebelah dia. Nah terus pada saat mereka memasuki wilayah Situbondo, entah kenapa Nadia, tak mungkin aku waktu itu nggak fokus apa kayak gimana, aku malah mengarahkan truk itu ke arah Alas Baluran. Padahal waktu itu langit udah gelap ya kan, udah mau menjelang maghrib pun nggak ada juga kendaraan yang melintas ke sana. Bos pun udah bilang jangan lewat Alas Baluran kalau misalnya malam gitu kan. Tapi aku nggak tahu lah, nggak fokus aku malah ngarah ke sana. Gegara juga udah maghrib, suasana juga udah kayak gitu ya kan ya, suasana jadi makin sepi lah gitu, makin mencekam lah gitu kan. Saiful nyetir aja ngeng. Nah ketika mereka melewati salah satu tikungan, mereka berpapasan Wak sama laki-laki berjaket lusuh, dia pakai helm. Terus lagi nuntun motor tuanya macam butut kali dia gitu kan. Nah posisinya laki-laki itu tuh ada di depan truk mereka lagi Wak. Nah mereka di belakang nih, gara-gara dia ngebelakangin ya mereka nggak bisa nengok lah muka bapak tuh kayak gimana. Nah pada saat beriringan itu, tanpa sadar Saiful ini langsung memelankan laju truknya Wak. Dia bilang kayak gini, kasihan kali si bapak itu motornya mogok di tengah alas pula, padahal di sekitar sini juga pasti nggak ada bengkel. Kita kasih tumpangan aja lah yuk weh, katanya. Betul tuh, Saiful tuh macam mau ditepikan gitu truknya, mau nawarin si bapak ini. Si Edi langsung bilang jangan ditolong Pul, kok nggak tengok si bapak tuh bapak tuh nggak napak tanah kata gitu kan. Nah ketika dengar ucapan si Edi, disitulah si Saiful baru sadar. Waktu ditengok, iya ding, nggak napak, jadi betulan melayang dia waktu sebelum bawa motor tuh. Astagfirullahaladzim, demit nih kata gitu. Udah akhirnya Saiful langsung tancap gas, dia buru-buru lah itu pergi kan dari sana tuh. Nah kondisi jalan yang sepi semakin ngebikin si Saiful ini mudah mengendarai truknya dengan kecepatan tinggi Wak. Tapi meskipun jalannya kosong, nggak ada orang ataupun hewan yang melintas, si Saiful sama kedua temannya itu tiba-tiba gitu, kayak baru aja nabrak sesuatu Wak. Saiful langsung kan diinjaknya rem truknya, dia mau berhenti nih, dia mau ngecek langsung, ya aku nabrak siapa tuh barusan. Nah tapi belum sempat truknya itu berhenti nih ya, Edi sama si Tono ngomong lagi, jangan Pul,
Pul, jangan berhenti Pul. Kita nggak nabrak apa-apa kok. Udah kok gas aja, kata mereka berdua. Bablas cepat. Dan sesuai dengan arahan kedua temannya, Saipul pun ya udahlah nggak jadi ditepikan truknya, dia lanjut lagi tuh ngebut. Dan anehnya Wak, setelah kejadian nabrak sesuatu tadi, truknya mereka ini tiba-tiba kerasa berat kali Wak. Berat. Saipul bilang kan, ngapa nih kok truknya jadi macam berat gini, padahal muatan kita juga udah nggak banyak lagi loh. Iya Wak, ya aku juga ngerasa kayak gitulah. Bocor kali ban kita. Gak mungkin Wak ban kita nih bocor. Aku yakin kita ini diganggu. Salah aku memang. Harusnya kita gak lewat alas baluran ya. Waktu maghrib nih pula. Udahlah banyak doa aja nih. Aku tetap jalan aja ya. Kata si Saipul kayak gitu. Nah disitu aku baru ngeh. Iya ding, aku salah nih lewat sini. Akhirnya sambil membaca doa, Saipul ini pun terus melajukan truknya melewati alas baluran Wak. Dan setelah mereka itu berjalan sejauh beberapa ratus meter, disitulah teror yang sangat mengerikan kembali menghantui mereka. Diganggu lagi. Jadi waktu itu, setelah si Saipul ini ngegas beberapa ratus meter itu, tiba-tiba Saipul melihat di depan truknya ada lagi Wak, sosok laki-laki yang lagi nuntun motor yang katanya melayang tadi tuh. Ada lagi depan mereka. Dan kali ini kan tadi kan ngebelakangin ya kan, yang ketengok kan helm bagian belakangnya. Nah kali ini yang ketengok bagian depannya. Jadi si sosok ini tuh berhadap gini, ngadap ke depan mereka, bukan ngebelakangin mereka. Saipul, Tono sama Edi bisa nengok jelas lah itu bagaimana perawakan si bapak itu, bagaimana penampilannya dan segala rupa kan. Dan yang bikin mereka semakin bergidik ngeri lagi adalah helm yang dipakai sama laki-laki itu Wak, kosong. Which mean laki-laki itu ternyata gak punya kepala. Astagfirullahaladzim, kepala buntung Wak, betul. Jadi cuman helmnya aja cuma kosong. Nengok penampakan hantu kepala buntung itu, Saipul pun semakin berusaha untuk ngebut lagi. Tapi Wak, meskipun tancap gas berkali-kali, anehnya truk yang mereka naiki itu macam tetap berat nah dia. Jadi mereka cuma bisa berjalan pelan-pelan aja lah gitu. Dan apesnya lagi, gangguan yang mereka alami itu ternyata nggak berhenti di situ aja Wak, masih ada. Selang beberapa menit setelah mereka melihat penampakan hantu kepala buntung tadi itu, Saipul sama kedua temannya kembali melihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, lagi terbang tuh melayang di samping truk ngikutin mereka. Ya Allah, kami ngegas dia di sebelah kami. Perempuan tuh pucat mukanya, kedua matanya tapi beda bentuk nah dia. Satu melotot, satu sayu. Jadi kayak gitulah. Itu tiga-tiganya nengok. Si Edi ngebatin, astagfirullahaladzim. Dalam hati dia ngomong kayak gini, ya Allah mending kalau kau cantik Wak, ini jelek kali muka kau, kata kayak gitu. Mungkin dia refleks ngebatin kayak gitu, seram kali muka kau, dalam hati kan. Dan seolah mendengar ucapannya si Edi Wak, si sosok perempuan tuh langsung ditengok si Edi. Cuma dia tersenyum Wak. Katanya makin dia Edi ditengok kayak gitu, Edi dalam, ya Allah astagfirullahaladzim katanya. Wah itu betul dipepet kawan aku bilang, Pul jangan Pul, fokus Pul, katanya jangan berhenti kok, tapi fokus. Oke astagfirullahaladzim. Masih ada dia kata si Saipul kayak gitu. Si sosok itu terus mengikuti mereka dan baru menghilang ketika mereka sudah keluar dari kawasan alas baluran Wak. Bayangkan sama kalian. Dan dari situ sebenarnya mereka juga masih mengalami beberapa gangguan Wak, kata si Saipul, tapi untungnya nggak se-ekstrim sebelumnya. Dan itu setelah melewati belasan jam perjalanan yang sangat melelahkan dan sangat menakutkan, mereka pun akhirnya sampai di Banjarnegara dengan selamat, alhamdulillahnya. Nah pulang dari situ, Edi yang tadi ngebatin jelek kali muka si hantu ini kan demam Wak 3 hari. Dan si Edi cerita kalau selama dia demam itu, dia tuh beberapa kali dimimpikan sama sosok perempuan yang neror mereka di alas baluran kemarin. Cewek tuh datang ke dalam mimpi Wak. Dan di dalam mimpinya si sosok perempuan itu berkali-kali mengatakan hal yang sama. Dia ngomong apa? Sebenarnya aku cantik loh Mas waktu hidup. Kamu gak percaya? Sebenarnya aku cantik kok Mas. Aku cantik kok Mas. Gitu-gitu terus. Terus setelah kejadian itu si Edi tuh katanya betul-betul trauma kali Wak. Bahkan sampai hari ini Wak, dia tuh gak pernah lagi mau ngambil job yang menuju ke Bali. Gak mau, aku di sini aja lah. Aku di kawasan Jawa aja lah katanya. Untung tuh tak fokusnya lagi bawa truk gitu Wak. Sempet panik, gelagapan orang ditempelin sama setan, dinampain kayak gini ya. Kalau panik macam mana ya bisa jadi kenapa-napa tuh. Astagfirullahaladzim. Tunggu selamat. Ya Allah. Nah itu tadi Wak, kisah pertama dari si Wawa kita dari Bang Saipul. Ini kita lanjut ke kisah kedua yang gak kalah seram juga. Astagfirullah. Oke Wak, jadi kisah kedua yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Agung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo Agung. Nah jadi pengalaman horor yang dialami sama Agung ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 kemarin ketika dia ini bekerja sebagai supir di perusahaan supplier sayur dan juga buah. Nah jadi Wak ceritanya pada saat itu si Agung ini mendapatkan tugas untuk mengirim sayur dan buah-buahan itu ke salah satu supermarket yang sangat besar kali dia di Kapuas. Nah Agung ini pun berangkatlah ke Kapuas dengan mengendarai
menyertai mobil gitu kan. Nah, sayur-sayuran sama buah-buahan disimpan di bagasi belakang. Lalu setelah menempuh perjalanan selama ya kurang lebih 1 jam kayak gitulah, akhirnya si Agung ini sampailah itu di lokasi di supermarket besar itu sekitar jam setengah 5 sore. Nah, sesampainya di sana, Agung pun langsung berjalan ke belakang untuk mengeluarkan ya berbagai sayur sama buah-buahan gitu lah yang mau dimasukin ke dalam kan dari bagasinya. Lalu ketika dia membuka bagasi mobil, Agung notice kalau posisi mobilnya itu macam miring gitu loh. Nah, ini apa ban aku kempes ya, kata si Agung kan. Tapi waktu aku cek semuanya nggak ada, baik-baik aja kondisi ban aku. Nah, di situ Agung mikir, oh mungkin bannya ini memang nggak kempes, tapi mungkin permukaan tanah tempat aku parkir nih yang nggak beres gitu. Ya udahlah, biarin aja lah, kata si Agung gitu kan. Dah, Agung pun kembalilah melanjutkan aktivitasnya lagi. Terus tidak lama setelah itu, salah satu karyawan supermarket yang bernama Doni datang nih ketemuin si Agung. Ini Doni sama si Agung ini udah saling kenal, Wak. Doni bilang, bang, sampai juga kau. Kok tumben berdua, katanya gitu kan. Sambil nurunin sayur sama buah-buahan itu katanya. Nah, Agung jawab, hah? Berdua? Aku sendiri, Wak, katanya. Loh, sendiri? Perasaan tadi aku tengok lah di kursi belakang kok ada orang. Salah tengok aku nggak ya? Nah, denger itu Agung langsung menolehkan pandangannya ke arah kursi belakang mobilnya, Wak. Dari balik kaca mobil yang tertutup, Agung melihat ya kursi belakang tuh memang kosong, nggak ada siapa-siapa. Memang aku berangkat sendiri kok. Nah, mana ada Don, nggak ada siapa-siapa. Salah lihat kok tadi. Iya ding, kosong ya bang ya? Iya kayaknya aku salah lihat itu tadi, kata si Doni lagi. Dah lah, akhirnya Agung sama Doni ini pun nggak ngebahas soal itu lagi, Wak. Singkatnya, setelah Agung ini selesai mengeluarkan semua sayur-mayur dan juga buah-buah dari dalam bagasi mobil, Doni pun lalu menyortir lah sayur dan buah-buahan itu sesuai dengan stok yang memang sudah kosong di supermarket. Di situ Doni bilang, bang, kebetulan pisang sama semangka stoknya masih ada, bang. Jadi pisang sama semangkanya abang bawa aja lah lagi ya, kata gitu. Oke, siap Don, nggak apa-apa. Ini aku bawa balik lagi ya, kata si Don. Kata Mas Agung. Nah, Agung pun kembali lah itu kan memasukkan pisang dan semangka ke dalam bagasi mobilnya. Dan setelah semua urusan di sana itu sudah selesai, Wak, Agung pun berpamitan ke Doni untuk langsung balik lagi nih ke Banjarmasin, ya kan. Nah, di tengah perjalanan pulang, Wak, Agung yang mulai ngerasa lapar akhirnya mampir, Wak, di salah satu warung makan langganannya lah gitu. Lalu pas si Agung ini lagi pesan makan, tiba-tiba ibu pemilik warung ini bilang, Mas, kok makannya sendirian? Itu kawannya kok nggak diajak, kata si ibu nih kan. Hah? Ngajak siapa, Bu? Saya cuma datang sendiri kok. Loh, ibu kira yang duduk di belakang itu temanmu. Terus siapa dia? Nggak ada siapa-siapa, Bu. Ibu salah lihat, saya sendiri. Nah, obrolan singkat itu bikin Agung ini makin was-was lagi, Wak. Tadi Doni bilang dia nengok ada orang yang duduk di kursi belakang kan. Nah, ini sekarang ibu warung ini juga bilang ada juga yang duduk di belakang. Berarti Doni tadi tuh nggak bohong tuh. Dia nggak salah lihat. Dia memang betulan nengok nih. Ini ada apa nih sebenarnya? Kok makin nggak enak perasaan aku, kata si Agung kayak gitu kan. Nah, sembari menyantap makanannya, Agung pun mencoba menepis semua pikiran buruk. Wak. Agung gak mau mikir aneh-aneh lah, Wak. Karena pada saat itu kan dia masih harus menempuh perjalanan jauh kan menuju ke Banjarmasin. Dah salah tengok tuh mungkin dah makannya lagi. Nah, setelah dia menyantap habis makanannya, Agung pun segera melanjutkan perjalanannya lagi. Mau balik lagi nih kan. Nah, di tengah perjalanan ketika si Agung ini sampai di Bundaran Kapuas, Wak, ya, Bundaran Kapuas. Tidak seperti biasanya, tiba-tiba pada saat itu Agung ini ngerasa ngantuk kali, Wak. Karena berbahaya kalau misalnya lanjut menyetir dalam keadaan mengantuk, si Agung ini pun menepikan mobilnya sebentar untuk beristirahat. Waktu itu Agung nggak keluar dari mobil, Wak. Dia cuma duduk di kursi kemudi, dibaringkannya kursinya, dia pejamkanlah matanya sampai tanpa terasa Agung ini pun ketiduran. Nah, ketika si Agung ini bangun dari tidurnya, hal pertama yang dia notice adalah suasana di sekitar Bundaran Kapuas yang semulanya ramai itu mendadak berubah sepi. Nah, heranlah si Agung, aku tidur lama kali apa ya? Waktu tengok jam, makin keheranan lagi si Agung, Wak. Ternyata saat itu jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Ini belum larut kali ya kan, dan biasanya juga jam-jam segitu masih banyak tuh kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di Bundaran Kapuas itu. Kok ini aku cuma sendirian ya di sini? Kok macam udah sunyi kali ya, macam udah tengah malam lah gitu. Nah, di tengah keheranannya, Agung pun segera langsung menyalakan mobilnya dan lanjut jalan lagi. Dan supaya suasana nggak terasa sepi-sepi kali, Wak, Agung pun langsung di setelnya lagu, dikencangkannya volumenya kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Nggak kenapa-napa. Nah, lalu sekitar yang udah kurang lebih berjalan sejauh 1 kilometer lah dari Bundaran Kapuas itu, Wak. Di situ tiba-tiba hujan lebat tiba-tiba turun. Wah, deras. Nah, suara musik yang Agung setel itu beradu lah sama suara derasnya hujan ya kan. Nah, karena pada saat itu tidak ada penerangan dari lampu jalan, Wak, ditambah lagi dengan hujan deras yang tiba-tiba datang itu, Agung terpaksa harus mengendarai mobilnya dengan pelan-pelan lah ya kan. Tapi meskipun udah hati-hati nih, Wak, ya, Agung tetap tersentak kaget nih ketika dia dengar ada suara benda jatuh dari arah belakang kamarnya pula belakang mobilnya.
astagfirullah, apa tadi kata. Dia langsung hentikan mobilnya. Dia mikir itu tuh jangan-jangan ban serepku copot apa ya kata. Akhirnya dengan menggunakan payung, Agung pun betul Wak keluar dari mobilnya. Dia periksa lah langsung ke belakang ya kan. Nah pas dicek ternyata ban serepnya masih ada di posisi semula Wak. Makin bingung lah si Agung lah. Terus suara benda jatuh tuh dari mana nih? Agung noleh ke sana kemari buat memeriksa keadaan sekitar. Ya nggak ada apa-apa Wak. Di sana yang ada kondisi malam yang makin gelap ditambah lagi dengan hujan yang belum reda. Itu juga yang bikin si Agung tuh nggak bisa melihat dengan jelas ya kan. Nah terus ketika Agung ini mencoba memfokuskan pandangannya lagi, di situ Agung langsung merinding Wak sebadan badan karena dia baru sadar kalau ternyata dia berhenti tepat di samping kuburan. Astagfirullah, kok ada kuburan? Agung langsung berlari masuk dalam mobilnya dan dia langsung pergi Wak dari sana. Dan setelah dia berhasil kabur dari kuburan tadi sama juga yang barang jatuh tadi tuh, perlahan-lahan Agung mulai merasa tenang kembali. Tapi sayangnya kejadian mistis yang Agung alami nggak berhenti sampai situ aja Wak. Karena ketika si Agung ini lagi asik-asiknya bernyanyi, dia mencoba untuk menghibur dirinya ya kan, sambil mendengar musik yang dia putar walaupun juga beradu sama suara hujan itu. Disitulah Agung mendengar ada suara berat yang berdehem dari arah kursi belakang mobil aku Nadia. Kayak gitu kan. Awalnya Agung pikir enggak aku salah dengar deh. Tapi hanya selang beberapa detik kemudian terdengar lagi Wak suara yang sama dan bahkan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu bilang gini. Aku minta ya nak, katanya. Dengan jantung berdebar-debar, Agung pun memberanikan diri menoleh Wak ke belakang untuk melihat siapa yang ngomong kayak itu. Aduh, berani kali Agung. Siapa yang ngajak dia bicara tadi kan? Tapi setelah ditengok ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa, kosong. Kok nggak ada orang? Tadi ada jelas kali ngomong aku minta ya kata itu kan. Nah, di tengah rasa takutnya itu barulah tiba-tiba si Agung ini keingat sesuatu. Jadi nih Wak ya, berdasarkan kepercayaan di masyarakat sana, ini kata Agung ya, konon katanya setiap kali ada orang yang berkendara sambil membawa makanan, mereka itu harus menawarkan makanan-makanan itu ke sosok-sosok yang ada di sana Wak. Jadi macam sebatas untuk sopan santun aja. Ya sama halnya ketika kita tuh lewat di tempat-tempat yang terkenal angker kan biasanya kita disuruh permisi atau assalamualaikum kayak gitu kan, dianjurkannya kan kayak gitu. Itu gitu juga ditawarkan aja ke sosok-sosok itu. Dan sebenarnya Agung ini juga udah tahu Wak mengenai anjuran itu. Dan selama ini Agung ini juga sering ngelakuinnya. Tapi entah kenapa di hari itu aja Agung tuh betul-betul lupa gitu loh Wak buat nawarin si apa yang udah dia bawa makanan-makanan itu. Padahal di sepanjang perjalanan tadi dia kan memang selalu bawa buah di dalam mobilnya kan Wak. Di perjalanan awal ke Banjarmasin ke Kapuas dia bawa, waktu balik pun dia bawa juga karena pisang sama semangka kan nggak jadi di stok ke sana. Oh iya ding, aku belum nawarin ding, baru teringat lah situ si Agung kan. Akhirnya setelah Agung sadar kalau dia ini lupa belum menawarkan buah-buahan itu ke mereka Wak, tiba-tiba Agung ngerasa ada hawa dingin yang menyelimuti hanya kedua tangan sama kaki aku. Nah di badan aku nggak, cuma kedua tangan sama kaki aku tuh dingin kali. Aduh, bikin gemetar. Udah ini nggak betul. Terus si Agung inisiatif ngomong kayak gini, iya Datuk, ambil aja makanannya kalau Datuk mau. Setelah mengatakan hal itu, Agung kembali lagi melanjutkan perjalanan. Dia baca doa, dia kembali fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting aku udah ngomong, dah ngeng lagi kan. Langsung lah itu melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Dan untungnya di sisa perjalanan itu Wak, Agung tuh udah tidak mendengar ada suara orang berdehem lagi dalam mobilnya. Hawa dingin yang semula menyelimuti kedua tangan sama kakinya juga sudah berangsur-angsur menghilang. Dan Agung juga sudah mulai berpapasan dengan berbagai kendaraan yang lain. Jadi suasana udah mulai ramai lagi. Yang tadinya sepi udah mulai nampak mobil-mobil. Dan itu kayak udah balik normal lagi gitu loh. Nah dia bukan kayak 1-2 gitu, tiba-tiba udah kayak rame aja gitu. Betul-betul berbeda kali sama yang pertama kali terjadi. Terus betul-betul kayak kosong kali waktu yang pertama tuh. Dan alhamdulillah tanpa terasa Agung ini pun sampailah itu Wak di kantor. Dan pada saat itu Agung pun segera langsung mengeluarkan buah pisang sama semangka yang ada di belakang ya, karena ada dalam bagasi yang gak jadi di stok tadi. Tapi ketika si Agung ini dibukanya mobilnya, diperiksanya lah itu buah-buahnya, dia melihat ada satu semangka yang udah habis sebagian Wak. Habisnya sebagian ya, jadi macam baru aja dibuka gitu loh. Nah Agung langsung lapor lah sama bosnya kan, Pak maaf Pak, ini ada satu semangka yang pecah. Saya nggak tahu Pak kenapa bisa pecah, padahal semangka yang lain kondisinya aman-aman aja. Tapi Pak memang di perjalanan saya itu ngalamin kejadian yang aneh Pak. Saya ngalamin kejadian yang seram lah gitu Pak. Jadi gini diceritain lah semua sama si Agung kan, supaya dia nggak disalahin tuh, diceritakan lah semuanya. Nah setelah menyimak cerita dari Pak Agung itu, bosnya nggak marah Wak. Dan bosnya itu seolah-olah langsung paham gitu loh dengan apa yang sudah sebenarnya terjadi sama si Agung. Bosnya bilang kayak gini, Gung, semangka yang udah pecah itu jangan dimakan ya. Potong semangkanya jadi 4 bagian, terus taruh di halaman depan kantor kita. Ingat, jangan ada yang dimakan ya.
Akhirnya tanpa banyak bertanya lagi, Agung pun langsung lah melaksanakan instruksi itu dari bosnya. Dan setelah meletakkan dan aku bagi 4, aku letakin lah itu 4 potong bekas semangka yang udah pecah tadi itu di halaman depan kantor. Barulah Agung beranjak pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya ketika si Agung ini berangkat kerja, dia lihat 4 potong semangka yang ditaruhnya tadi malam itu udah nggak ada. Bahkan bekas-bekasnya pun juga udah nggak ada. Kayak bekas yang itu tuh loh, bekas yang hijau itu udah nggak ada juga. Nggak tahu kuna dia itu kemana hilangnya, entah dimakan binatang kah, entah dibuang sama orang kah, atau mungkin juga diambil sama si Dato yang nemenin perjalanan aku kemarin. Nggak tahu aku, wallahualam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Barusan berdenging. Oke, wallahu alam, aku nggak tahu dat kata si Agung. Agung juga nggak mau cari tahu lebih lanjut loh. Tapi yang jelas kejadian itu betul-betul menjadi pelajaran untuk Agung agar lebih berhati-hati lagi di kemudian hari. Gitu. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Saipul dan juga Agung pada saat bekerja sebagai supir. Menurutku Wak ya, mereka yang bekerja sebagai supir ini adalah orang-orang yang sangat kuat dan sangat tangguh. Kalau lagi bepergian jauh, pasti kan kita ini sebagai penumpang yang cuma bisa tidur aja gitu kan di mobil atau di mana, nggak tidur aja gitu. Tapi kalau supir Wak, mereka tetap harus fokus dan nggak boleh ngantuk selama perjalanan. Mereka tuh pasti terbiasa berkendara di tengah malam juga sambil menghadapi segala gangguan-gangguan yang terjadi di sepanjang perjalanan itu. Mulai dari kemungkinan ketemu begal, sampai ke gangguan-gangguan mistis dan juga sosok tak kasat mata seperti yang terjadi dalam 2 kisah yang aku ceritakan tadi. Kalau kalian gimana Wak? Kalau kalian ada di posisi Agung dan Saipul, apakah yang akan kalian perbuat? Apakah kalian masih kuat melanjutkan perjalanan itu sampai selesai setelah mendapatkan teror semenyeramkan itu? Pastinya sulit ya kan? Nah, jadi sekarang kita doakan sama-sama semoga kedepannya Agung dan Saiful tidak mengalami kejadian teror horor lagi kayak ini, dan semoga mereka bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan aman, nyaman, dan mendapatkan limpahan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Besok nih besok nih lusa itu akan menjadi KHW series profesi yang terakhir, jadi ditonton aja ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.